Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini PSBB di perbatasan Bogor, kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggi dan juru kamera Nova Maulana langsung dari checkpoint perbatasan Bogor. Iya, Widya, seperti apa kondisi terkini di di hari kedua perpanjangan PSBB Bogor? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang sebelumnya dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan memang akan memperpanjang dan sudah memang telah resmi memperpanjang dari batasan sosial berskala besar untuk wilayah Kota Kabupaten Bogor, kemudian Kota Kabupaten Bekasi dan Depok selama 14 hari lagi, yakni mulai dari 29 April hingga 12 Mei mendatang. Karena memang untuk diperpanjangnya PSBB ini mengikuti dari tren penyebaran COVID-19 yang cukup menurun. Salah satunya juga di 3 wilayah, yaitu seperti Kota Kabupaten Bogor dan juga Depok. Meski masih ada kenaikan kasus COVID-19 di beberapa wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, namun menurut Ridwan Kamil sendiri memang ada tren penurunan penyebaran COVID-19 ini khususnya di Jabodetabek, yakni sebesar 38,5%. Dan untuk itulah memang PSBB ini diperpanjang karena memang kebijakannya cukup efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 sendiri. Dan khususnya untuk di wilayah checkpoint Cibinong di tempat saya melaporkan pada saat ini, memang dinyatakan oleh petugas yang ada di checkpoint Cibinong, masyarakat memang sudah sedikit lebih tertib dan juga sudah sedikit mulai terbiasa dari diterapkannya PSBB di 2 pekan pertama. Namun memang lalu lintas ini masih sangat ramai sekali, Rolando, dan juga memang beberapa dari pengemudi dan juga pengendara ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti tidak mengikuti dari protokol kesehatan seperti penggunaan masker, karena memang untuk PSBB ini sangat tegas sekali dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat yang memproteksi dirinya wilayahnya karena memang dekat sekali dengan wilayah Jakarta sebagai epicentrum atau korban dari COVID-19 terbanyak di Indonesia. Karena memang untuk di wilayah Jawa Barat aja ini sudah sekitar 900-an untuk yang kasus dari COVID-19, dan juga untuk yang meninggal sendiri sudah lebih dari 70 korban jiwa. Dan untuk itulah memang untuk wilayah Jawa Barat sendiri memang memproteksi wilayahnya. Dan juga untuk Jawa Barat sendiri ini untuk wilayah Depok adalah memang yang tertinggi untuk jumlah dari ODP, PDP, dan juga kasus dari COVID-19. Namun yang memang masih tertinggi ini adalah wilayah Bandung untuk jumlah dari korban yang meninggalnya. Rolando. Iya, Widya, jadi artinya sekarang sudah masyarakat sudah mulai aware seperti itu ya terkait dengan peraturan PSBB khususnya di wilayah Bogor saat ini. Nah, lalu berikutnya di hari kedua penerapan perpanjangan PSBB ini bagaimana Anda lihat terkait dengan sanksinya? Apa saja, apa rencana sanksi akan diterapkan selain sanksi tertulis? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang di hari kedua di perpanjangnya PSBB Bodebek ini, khususnya catatan dari checkpoint Cibinong sendiri memang akan menerapkan sanksi seperti PSBB yang pertama, yakni dengan melakukan teguran, kemudian sanksi tilang, dan bahkan ada juga beberapa kendaraan roda 2 yang terpaksa harus dipulangkan karena tidak mengikuti dari protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Dan namun memang dinyatakan oleh petugas gabungan baik itu kepolisian, Dishub, Satpol PP dan juga TNI yang bertugas di checkpoint Cibinong ini, masyarakat di daerah Cibinong ini sudah cukup tertib atau juga sudah cukup terbiasa dengan aturan PSBB di 2 pekan pertama. Jadi untuk pemeriksaannya sebenarnya dilakukan per waktu, Rolando, yaitu dari pukul 6 sampai dengan 9 pagi atau di waktu-waktu terpadat atau dimulai beraktivitasnya masyarakat, kemudian dilanjutkan lagi pemeriksaan kendaraan ini pada pukul 15 sampai dengan pukul 18 sore. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang masih sering terjadi, ya ini adalah beberapa kendaraan pribadi yang masih membawa penumpang yang cukup banyak, kemudian juga angkutan-angkutan umum yang paling banyak
mengangkut penumpang dengan duduk di kursi penumpang dengan sangat berdempetan. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang masih sering terjadi di hari kedua di perpanjangnya PSBB Bodebek ini adalah kendaraan-kendaraan perusahaan di luar dari 8 sektor industri yang diizinkan beroperasi. Dan untuk itu dari petugas serta dengan Pemda sendiri memang meski dilarang oleh Pemda, mereka mengakui dari kendaraan-kendaraan perusahaan ini mereka mendapatkan izin dari kementerian. Untuk itulah ini yang sangat disayangkan dan juga dibutuhkan ketegasan serta kejelasan dari Pemda Jawa Barat sendiri terkait tentang yang mana yang diperbolehkan atau yang diizinkan beroperasi dari kendaraan-kendaraan beroperasi ini, karena mereka tidak dapat menindak kendaraan-kendaraan dari perusahaan ini karena memang mereka membawa izin dari kementerian. Rolando. Baik Widya, jadi masih ditemukan adanya pelanggaran ya. Kita berharap bahwa kedepannya masyarakat Jawa Barat khususnya Bogor pada saat ini untuk lebih tertib lagi. Terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Widya Anggi dan juru kamera Nova Maulana langsung dari perbatasan Bogor.